get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom. Sekali lagi shalom. Yes. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa. Senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, Kak Cindy, Kak Anis, dan juga Kak Dian mengucap syukur jika di hari Minggu yang berbahagia ini kita boleh jumpa lagi. Meskipun kita berbeda ruang dan waktu, tapi tidak masalah, no problem ya Kak ya. Karena hati kami satu, mau beribadah sekolah minggu. Amin. Oleh sebab itu Kak Cindy undang adik-adik di rumah untuk melipat tangan, tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Minggu yang indah ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati, meskipun kami berbeda ruang dan waktu, kami mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami percaya Roh Kudus tercurah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Are you ready? Ready. Laskar Kristus? Siap. Sekali lagi, Laskar Kristus? Siap. Yes. Aku istimewa. Amin. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku.
boleh mengeluh, nggak boleh. Betul Kak Anis, betul Kak Cindy. Nah adik-adik, karena lagu kita tadi kan aku istimewa. Tuhan Yesus akan menyertai kita. Tuhan Yesus akan memberkati kita. Apapun keadaan kita, kita tidak perlu khawatir. Seperti dulu Tuhan Yesus membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti 2 ikan. Jadi kita tidak perlu khawatir ya. Betul Kak Cindy, Kak Dian? Betul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sisa berapa adik-adik? Sisa 12 keranjang. Wah luar biasa, sisa berapa? Sisa 12 keranjang. Luar biasa, Tuhan kita Yesus Kristus luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan si semut yang kecil aja Tuhan pelihara loh. Jadi kita tidak perlu khawatir, betul Kak? Amin. Si semut yang kecil, buat apakah kamu? Waktu musim panas kumpul rejeki. Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Sekali lagi kita pujikan lagu ini ya. Si semut yang kecil, buat apakah kamu? Waktu musim panas kumpul rejeki. Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Orang yang percaya makin teguhlah. Orang yang percaya makin teguhlah. Adik-adik semuanya, yuk kita sama-sama deklarasikan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan
Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami sungguh berharga Tuhan di mata-Mu. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari adik-adik kita angkat pujian ini, katakan: hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih
Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Wah, hari ini luar biasa ya. Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua tutup mata. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin belajar firman-Mu. Kami ingin melakukan firman-Mu. Tuhan urapi kami. Berikan kami hikmat supaya kami mengerti dan kami boleh melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai mengerjakan dan menyelesaikan tugas dengan baik, itu membawa perkenanan Tuhan ya. Jadi menyelesaikan atau mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan ya dengan baik, itu akan membawa perkenanan Tuhan. Yuk kita akan belajar ya. Coba kita buka di dalam Bilangan pasal 13, kita baca ayat 1 sampai 3 dulu. Itu mengenai 12 pengintai ya. Sudah ketemu? Bilangan pasal 13, kita baca ayat 1 sampai 3. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seseorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran. Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ya, kalau adik-adik baca di sini mengenai 12 pengintai ya. Ceritanya bangsa Israel ini dijajah oleh bangsa Mesir ya. Bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi ratusan tahun, dikatakan 400 tahun. Wah, bisa bayangkan ya. 400 tahun dijajah sama bangsa Mesir. Kalau orang dijajah enak enggak ya? Wah, enggak enak Kak. Kalau mereka enggak kerja dicambuk ya. Kalau mereka males-males dipukul ya. Mereka suruh bekerja. Mungkin upahnya sedikit ya, enggak sesuai. Karena mereka dijajah, dijadikan budak ya. Dan mereka ini sengsara ya. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka minta tolong, Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan lepaskan bangsa kami daripada Mesir ya. Kami nggak bisa bebas katanya. Kami susah makan dijatah ya. Mereka harus bekerja dicambuk, kalau enggak mereka harus giat bekerja. Kalau enggak mereka akan dipukul, dicambuk ya. Mereka sengsara. Akhirnya dalam kesusahan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan dengar enggak? Dengar ya. Tuhan itu sayang kepada umat Israel. Akhirnya Tuhan mengutuslah Musa ya. Musa untuk membebaskan bangsa Israel ini dari Mesir ya. Singkat cerita, dengan keajaiban Tuhan ya, dengan pertolongan Tuhan, akhirnya bangsa ini bisa keluar dari Mesir dan mereka akan menuju tanah Kanaan ya, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Aku akan bawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Tapi sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan katakan kepada Musa, Musa, sekarang kamu pilih. Orang Israel ada 12 suku ya. Kamu pilih setiap suku 1 orang pemimpin ya. Dan akhirnya ada 12 pemimpin ya dari 12 suku itu. Dipilihlah termasuk Kaleb dan Yosua ya. Nah, kalau kalian baca di situ siapa saja nanti bisa dibaca terusnya ya. Nah, 12 pengintai ini disuruh pergi ke Kanaan untuk melihat bagaimana keadaan Kanaan itu. Apakah orangnya kuat-kuat atau tanahnya bagaimana ya. Dan akhirnya 12 pengintai ini mereka
pagi-pagi sekali mereka berangkat ya menuju tanah Kanaan. Untuk apa? Mengintai, dilihat, dikeker. Wah, gimana ya keadaannya? Gimana tanahnya? Di mana penduduknya? Wah, di mana ya pertaniannya? Wah, akhirnya 12 pengintai ini berangkat ya. Waktu mereka sampai di tanah Kanaan, mereka lihat ya. Wah, betul. Tanah Kanaan ini tanah yang subur ya. Tanah yang makmur. Banyak susu dan madunya di sana. Wah, luar biasa tanah ini. Mereka lihat lagi. Waduh, ternyata tanah Kanaan ini penduduknya orang besar-besar katanya. Orang raksasa-raksasa. Wah, terus dilihat lagi ya. Wah, kalau kita tinggal di sana, kita bisa makmur. Karena ada susu dan madunya banyak ya. Kita bisa senang. Tapi penduduknya kok gede-gede ya. Seperti raksasa-raksasa. Wah, mereka juga mungkin metik buah ya. Wah, buat laporan nanti. Mungkin bawa anggur ya. Yang gede-gede, anggurnya besar-besar. Waduh, seneng ya. Lihat mungkin bawa semangka. Wah, atau bawa apa? Kurma atau apa. Wah, buahnya besar-besar. Akhirnya mereka pulang ya. Lapor kepada Musa. 10 pengintai ini dia ngomong, Musa, aku sudah lihat di sana ya. Memang betul di sana itu makmur, tanahnya luar biasa suburnya, penuh dengan susu dan madu ya. Tapi katanya penduduknya di sana itu sangat menakutkan katanya. Orangnya gede-gede ya. Kita ini seperti belalang katanya 10 pengintai ini ya. Dia ngomong kita bisa mati diinjek seperti belalang karena penduduknya gede-gede seperti raksasa. Kita nggak bisa mengalahkan mereka. Ya. Tugas yang diberikan sama Musa kepada 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan itu, mereka harus laporkan ya kepada Musa. Tetapi Kaleb dan Yosua, 2 orang ini, dia juga ngomong ya, tapi dia berbeda dengan 10 pengintai. 10 pengintai ini ngomongnya negatif. Dia ngomong, gak mungkin kita akan bisa masuk ke sana. Orangnya gede-gede. Kita ini seperti belalang, diinjek aja mati kita. Kita gak mungkin melawan mereka. Aduh, bagaimana ini Musa? Wah, orang-orang Israel yang mendengar itu juga mungkin putus harapan ya. Aduh, gimana ini ya? Kita gak bisa masuk. Tetapi Kaleb dan Yosua, dia melihat, dia punya respon yang positif ya, dibanding dengan 10 pengintai ini. Dia ngomong sama Musa, benar apa yang dikatakan oleh teman-temanku ini. Memang betul ya, di sana tanahnya makmur, tanahnya subur, banyak susu dan madu di sana. Memang betul ya, memang betul. Orangnya gede-gede. Tapi katanya, kalau Tuhan berkenan, kita bisa mengalahkan mereka. Wah, luar biasa ya. Iman percaya Yosua Kaleb ini, dia ngomong menguatkan. Wah, Kaleb ini dan Yosua ini dia ngomong, betul yang dikatakan 10 pengintai, tapi kita bisa masuk ke sana. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Wah, luar biasa ya. Kita belajar dari Kaleb dan Yosua ya. Akhirnya kalau kalian baca terus Bilangan 14 dan seterusnya, 10 pengintai yang ini tidak bisa masuk ke tanah Kanaan ya. Tetapi Kaleb dan Yosua yang bisa masuk ke tanah Kanaan, yang bisa menikmati berkat di tanah Kanaan. Nah, kenapa mereka bisa berhasil? Ya, nah, hari ini kita belajar ya adik-adik. Kita akan belajar dari Kaleb dan Yosua. Ya, kenapa mereka bisa berhasil masuk ke tanah Kanaan, sedangkan
10 pengintai yang lain, mereka tidak boleh masuk di tanah Kanaan ya. Yang pertama, yuk kita belajar ya. Yang pertama, ternyata Kaleb dan Yosua ini dia memegang janji Tuhan. Ya, coba dibaca ya. Bilangan 13 ayat 2. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Jadi Tuhan berjanji kepada bangsa Israel. Dia ngomong kepada Musa ya. Musa, suruhlah orang-orang ini untuk mengintai ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Jadi siapa yang ngomong ini? Tuhan. Tuhan sendiri berjanji. Dia berjanji kepada umat Israel melalui Musa bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu kepada orang Israel. Nah, itu janji Tuhan. Kaleb dan Yosua dia berpegang pada janji Tuhan. Dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya. Walaupun Kaleb dan Yosua ini melihat orangnya di sana memang besar-besar, memang keturunan raksasa, tetapi Kaleb dan Yosua dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Dia ngomong, tidak, kita akan mengalahkan mereka. Tidak, kita pasti bisa karena Tuhan menyertai kita. Wah, itu luar biasa ya. Iman 10 orang mereka putus asa. Mereka nggak melihat Tuhan. Mereka nggak percaya akan janji Tuhan. Padahal Tuhan ngomong apa? Aku akan berikan tanah Kanaan itu kepada orang Israel. Itu yang berjanji adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, kira-kira menurut adik digenapi enggak? Pasti ya. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah lupa akan janji-janjinya ya. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti digenapi oleh Tuhan sendiri. Kalau kita baca ya, Bilangan coba, Bilangan 23 ayat 19. Dikatakan apa? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Kalau manusia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, pernah dengar lagu dangdut itu ya? Iya, kau berjanji, kau yang mengingkari. Nah, itu manusia biasa, bisa lupa ya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, dia tidak pernah berdusta. Dia bukan manusia, dia adalah Allah. Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang dijanjikannya pasti digenapi. Apa? Pasti digenapi ya. Dia berjanji kepada umat Israel bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi miliknya bangsa Israel. Tetapi 10 pengintai ini tidak percaya akan janji Tuhan. Dia cuma melihat, wow, orang di sana besar sekali. Orang di sana seperti raksasa. Kita nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Mereka nggak ingat janji Tuhan. Nah, kalau kita nggak ingat janji Tuhan, mungkin kita bisa lemah ya. Tapi kita belajar hari ini, kita harus pegang janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita pasti digenapi ya. Tuhan tidak pernah lupa, dan Tuhan bukan manusia dikatakan. Dia adalah Allah. Kalau dia berjanji pasti digenapi. Kalau kalian baca terus, akhirnya bangsa Israel ini bisa masuk ke tanah Kanaan. Kaleb dan Yosua yang bisa masuk ke tanah Kanaan karena dia percaya akan janji Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kita, adik-adik? Apakah adik-adik masih percaya kepada Tuhan? Tuhan berjanji, waktu engkau sakit, firman Tuhan katakan apa? Oleh bilur-bilurku kamu disembuhkan. Itu janji Tuhan.
Itu firman Tuhan ya. Kita harus percaya. Kita sakit, aduh kita berdoa. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Tapi belum sembuh-sembuh. Terus kita putus asa. Aduh wis percuma wis berdoa. Tuhan gak dengar doaku ya. Tuhan lupa apa yang dijanjikan. Enggak ya. Tuhan tidak pernah lupa. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan pasti digenapi. Kalau belum dijawab, tetap berdoa ya. Tuhan aku percaya oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan. Di dalam nama Yesus aku disembuhkan. 1 hari belum sembuh, 2 hari belum sembuh. Percaya terus, pegang janji Tuhan. Dan 1 kali Tuhan akan menggenapi janjinya. Seperti yang dijanjikan kepada orang Israel. Tuhan berjanji masa depanmu cerah dan penuh harapan. Apa yang Tuhan janjikan kepada anak-anak Tuhan? Tuhan katakan apa? Yeremia 29 ayat 11. Karena aku tahu rancangan-rancangan apa padaku mengenai kamu, kata firman Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Untuk mendatangkan masa depan yang cerah bagi kamu. Itu janji Tuhan. Apakah kita masih percaya? Kita harus percaya ya. Kita tunggu janji Tuhan. Tuhan aku percaya. Janjimu Engkau memberikan aku masa depan yang cerah dan penuh harapan. Walaupun keadaan mungkin gak memungkinkan. Duh bagaimanakah masa depan yang cerah. Orang tuaku saja pekerjaannya untuk bayar SPP gak bisa. Untuk biaya sekolah aja sulit. Bagaimana? Nah, jangan lihat keadaan. Percayalah kepada janji Tuhan. Kau harus berdoa. Percaya. Perkatakan firman itu. Tuhan aku percaya. Engkau memberikan aku masa depan yang cerah. Sesuai dengan firman-Mu. Aku percaya Tuhan. Walaupun mungkin saat ini orang tuaku belum mampu. Tapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Jadi harus seperti itu. Dipegang janji Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan engkau 1 kali akan lihat. Betul ya. Berapa tahun kemudian tidak terasa. Engkau menjadi orang-orang yang sukses ya. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena apa? Berpegang pada janji Tuhan. Jadi kita harus percaya. Kita harus pegang janji Tuhan. Sampai digenapi ya. Jangan seperti 10 pengintai ini. Dia gak percaya. Dia melihat, wow, terlalu besar orangnya, terlalu kuat, kita gak mungkin masuk. Akhirnya gak masuk mereka ya. Karena tidak percaya. Tetapi kita harus belajar seperti Kaleb dan Yosua. Memang betul orangnya gede-gede. Memang betul orang keturunan raksasa. Tapi Tuhan berjanji kita akan bisa mengalahkan mereka. Jadi kita harus punya iman ya, punya pegang janji Tuhan dan percaya pasti bisa. Akhirnya Kaleb dan Yosua ini bisa masuk ke sana. Karena apa? Dia percaya dan memegang janji Tuhan. Yang kedua, Kaleb dan Yosua ini ternyata dia bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya karena dia punya iman. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mereka bisa masuk ke sana. Orang yang gak percaya akan janji Tuhan, orang yang putus asa, mereka gak boleh masuk ya, gak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Kaleb dan Yosua, mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, bisa menikmati berkat di sana. Karena apa? Dia punya iman ya. Dia percaya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, dia percaya, dia pegang. Ya pasti kalau Tuhan menghendaki, kita akan mengalahkan mereka. Dan betul ya, adik-adik lihat selanjutnya, mereka bisa mengalahkan orang-orang itu. Karena apa? Dia percaya kepada Tuhan. Dia punya iman ya. Jadi Kaleb dan Yosua ini sama-sama melihat, sama-sama mengintai. Tetapi
Pertama tadi dia pemegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu kepada bangsa Israel. Dan Kaleb dan Yosua ini dia punya iman. Iman itu apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Kaleb dan Yosua ini dia tetap percaya kepada Tuhan, ya. Kaleb gak lihat keadaan, tetapi mata Kaleb tertuju kepada Tuhan. Perhatiannya tertuju kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan, dikatakan jika Tuhan berkenan kepada kita, kita akan masuk ke sana dan kita akan mengalahkan mereka. Wah, luar biasa ya. Kaleb dan Yosua ini dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia nggak ragu-ragu. Kalau 10 pengintai tadi dia ragu-ragu ya. Aduh, masa bisa ya? Aduh, orangnya gede-gede, mana bisa kita ini seperti belalang katanya. Tetapi Kaleb dan Yosua dia matanya tertuju kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan Maha Kuasa. Tuhan bisa melakukan segala hal. Tuhan akan berperang ganti kita. Wah, jadi kita harus punya iman. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti iman Kaleb, ya. Aduh Kak, gak mungkin aku bisa berhasil Kak. Ingat, Tuhan menyertai kita. Kita harus berkatakan, Tuhan aku percaya Engkau mengasihi aku. Aku percaya Engkau memberikan aku masa depan yang cerah dan penuh harapan. Walaupun keadaan gak mungkin ya. Atau beberapa minggu lalu kayak di pernah firman pengen jadi dokter. Tapi gak mungkin. Aduh, orang tua aja gak bisa biayai SPP, mana bisa jadi dokter. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku percaya Engkau memberikan aku masa depan yang cerah. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Wah, waktu kau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau gak bimbang, engkau gak ragu, percaya sepenuhnya. Satu kali Tuhan akan buat engkau menjadi dokter. Dan engkau akan lihat, wah luar biasa. Tuhan itu dahsyat ya. Jadi kita harus punya iman. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu bisa melakukan segala hal. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, jadi kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kita jangan putus asa, tapi kita harus pegang janji Tuhan dan percaya seperti Kaleb dan Yosua. Dia percaya sungguh-sungguh dan akhirnya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana Kak supaya saya punya iman yang kuat? Waduh, supaya saya enggak ragu-ragu. Dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau iman kita mau kuat, kita harus baca firman Tuhan. Kita harus dengar firman Tuhan. Kita harus taat, dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Maka kamu akan menjadi mempunyai iman yang kuat ya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan ya. Dan semakin kita baca firman Tuhan, semakin kita dengar firman Tuhan, kita percaya, maka iman kita menjadi kuat ya. Kaleb dan Yosua ini dia percaya kepada Tuhan. Sekelilingnya ngomong gak mungkin kita bisa masuk. Tetapi Kaleb dan Yosua matanya, perhatiannya tertuju kepada Tuhan. Dia lihat Tuhan itu bisa. Dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha besar. Dia Allah yang perkasa. Dia bisa melakukannya. Nah, jadi kita belajar seperti Kaleb dan Yosua. Iman kita, perhatian kita, percaya kita harus tertuju kepada Tuhan ya. Percaya apa yang dikatakan firman Tuhan, dipegang terus sampai terjadi ya. Jadi tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, Kaleb dan Yosua ini setelah
dia bisa masuk ke tanah Kanaan, dia tahu berterima kasih, ya, nggak lupa diri. Wah, orang ngomong nggak lupa diri, ya. Kalau sudah ditolong Tuhan, sudah lulus, jangan lupa diri. Wah, ini kalau bukan aku, wah, kalau aku nggak belajar, wah, nggak mungkin aku lulus. Itu lupa diri, ya. Tapi kita harus tahu berterima kasih. Kalau bukan Tuhan, aku nggak mungkin bisa lulus. Kalau bukan Tuhan, aku nggak bisa semuanya ini. Jadi kita harus tahu berterima kasih, ya. Yosua Kaleb ini dia tahu berterima kasih. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang membawa mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Bukan karena kekuatan dan gagah Yosua dan Kaleb, tetapi karena Tuhan. Kita sudah ditolong Tuhan, kita harus tahu berterima kasih, ya. Kita harus bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan. Kita ingat semuanya Tuhan yang menolong kita, ya. Jadi bukan karena kekuatan kita. Nah, hari ini kita belajar, ya. Kaleb dan Yosua bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang pertama tadi apa? Dia memegang janji-janji Tuhan. Dia percaya akan firman Tuhan. Kalau kita mau berhasil, kita mau sukses, kita juga harus belajar percaya akan janji Tuhan. Apa yang dikatakan, kita harus percaya. Yang kedua apa? Punya iman, ya. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, nggak bimbang. Apa yang firman Tuhan katakan, kita percaya. Kita dengar, kita lakukan. Kita mendengar, kita lakukan. Maka kita akan menjadi punya iman yang kuat, ya. Setelah kita ditolong Tuhan, jangan lupa kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih. Tuhan, terima kasih. Aku bisa lulus karena Engkau menolong aku. Aku bisa tidak kekurangan karena Engkau yang memberkati aku. Aku bisa sembuh karena Engkau yang menyembuhkan aku. Jadi kita harus berterima kasih. Nah, kalau kita lakukan 3 hal ini, maka kita akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan. Kalau orang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, ya. Oke, penutup. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah apa? Ketaatan. Apa itu Kak? Taat. Taat itu adalah mendengar dan melakukan. Kalau dengar gak melakukan, itu namanya tidak taat, ya. Dablek. Tapi kita harus belajar dengar, lakukan. Didengar, dilakukan. Firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, ya. Jangan menjauhi ibadah. Kita harus setia kepada Tuhan. Nah, itu didengar. Oh iya ya, aku harus setia kepada Tuhan. Aku gak mau meninggalkan Tuhan. Nah, kita lakukan dengan setia. Jadi kita harus taat, ya. Kita taat, kita mendengar, kita melakukan. Ketaatan artinya apa? Mendengar firman dan melakukannya. Dan menyelesaikannya sampai tuntas, ya. Jika kita menjadi pribadi yang taat, maka akan menjadi pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Dan pastinya hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Jadi kita harus pegang janji Tuhan. Kita harus percaya, punya iman, ya. Apa yang dikatakan Tuhan, kita percaya sampai terjadi. Yang ketiga, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Yuk, ayat hafalan. Mazmur 31 ayat 25. Coba dibaca, ya. Sudah? Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, ya. 1, 2, 3. Mazmur 31 ayat 25. 1, 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan.
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Gak usah bimbang, tetap percaya kepada Tuhan. Waktu engkau menguatkan hati, kau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya untuk kamu. Yuk kita akan berdoa ya. Mau tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kau mengajar kami untuk kami selalu memegang janji-janji-Mu. Kami percaya kepada setiap apa yang Kau katakan. Kami percaya sepenuhnya Tuhan, setiap apa yang Engkau firmankan. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Kau Allah yang selalu menepati janji. Kau Allah yang berpegang pada perjanjian. Dan Engkau pasti mengenapinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan hati kami supaya kami tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat. Kami mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, adik-adik sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa, amin. Siapa yang diberkati boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, luar biasa, kakak percaya adik-adik semua di rumah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita satu hati, kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami bersyukur karena kami dikuatkan dan kami diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan, berkati beliau berlipat kali ganda. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur jika kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati persembahan kami agar dapat berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan di bumi. Berkati hamba-hamba Tuhan yang mengelola persembahan dengan hikmat dan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, adik-adik di rumah masih mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Amin. Wah, kakak belum dengar semangatnya, amin. Amin. Oke, sekali lagi kakak undang Laskar Kristus. Siap. Sekali lagi Laskar Kristus. Siap. Amin. Adik-adik masih ingat tidak ya, I will karakter yang saat ini kita pelajari adalah apa Kak? Penuh perhatian. Oke, Kak Cindy dan kakak-kakak di tempat ini mengundang adik-adik untuk menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Amin. 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 Kita pujikan dari awal. Menatap mata orang yang sedang berbicara kepada saya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menunjukkan sikap tubuh yang sopan. Bertanya jika saya tidak mengerti, menerima dan mengingat pesan yang disampaikan. Kami mau penuh perhatian selalu, Tuhan. Penuh perhatian, ku kan selalu penuh perhatian.
Yesus memberkati. Yuk adik-adik, kita akan akhiri ibadah hari ini. Sukacita ya. Puji Tuhan ya. Jangan cemberut ya. Tuhan mengasihi kalian semua. Yuk angkat tangannya. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa engkau. Apapun yang kau lakukan, Tuhan menyertai dan membuat engkau berhasil dan beruntung. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya menerima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.